Pada episode sebelumnya, Nanami yang berhasil menyelamatkan Nobara dan Nita, yang dengan mudahnya mengalahkan Shigemo, kemudian menyuruh Nobara dan Nita menunggu untuk meminta bantuan, sedangkan dirinya akan bergabung dengan kelompok Maki Zenin, sementara Mei sendiri yang telah bertemu dengan Geto, harus menghadapi roh kutukan penyakit tingkat khusus milik Geto, yang langsung menggunakan domain expansion terhadapnya. Bagaimana kelanjutannya? Langsung aja kita menuju ke TKP. Nanami yang saat itu telah bergabung dengan kelompok Zenin, mengungkapkan kecurigaannya terhadap Geto yang dia anggap palsu terhadap Maki, yang justru berdebat dengan ketua klannya, Naobito Zenin. Tak lama kemudian, mereka bersiaga, saat muncul roh kutukan di hadapan mereka, namun dengan tekniknya yang tidak terlihat oleh Maki dan Nanami, Naobito Zenin yang mengatakan mereka berdua terlalu lamban, langsung menghajar roh kutukan tersebut, hingga memuntahkan isi perutnya, yang banyak terdapat kerangka manusia. Selanjutnya roh kutukan itu melakukan evolusi, dan berubah bentuk, serta memperkenalkan dirinya sebagai Dagon, untuk kemudian melancarkan serangan dengan tekniknya yang menggunakan air, dan menyebabkan banjir, hingga membuat Maki harus berjibaku untuk menyelamatkan diri, namun tidak dengan Naobito Zenin, yang mampu mengatasi serangan Dagon dengan tekniknya, dan justru meremehkan Dagon, dengan menjelaskan mengenai tekniknya, yang disebut sebagai sihir proyeksi, di mana dirinya mampu membagi 24 gerakan dalam 1 detik, kemudian lawan yang terkena sentuhannya saat teknik tersebut diaktifkan, harus bergerak dalam interval waktu 1/24 detik, jika gagal, maka gerakan lawan akan terhenti dan tidak bisa bergerak dalam sedetik, sehingga dengan tekniknya itu, Naobito Zenin mendapat julukan sebagai penyihir jujutsu tercepat selain Gojo Satoru. Namun teknik ini juga memiliki resiko, yaitu tidak bisa menghentikan gerakan yang telah ditentukan pada pertengahan, atau justru dirinya lah yang gerakannya akan terhenti. Sayangnya kemampuan Dagon sendiri saat itu benar-benar membuat serangan dari ketiga penyihir kelas 1 yang menjadi lawannya, tidak berpengaruh sama sekali, sehingga mereka bertiga mengganti strategi, dengan menyerang Dagon secara bersamaan. Dagon sendiri yang menyadari bahwa kemampuan Naobito yang lebih merepotkan, kemudian melakukan domain expansion, dan berhasil membuat ketiga lawannya kewalahan. Bahkan Naobito Zenin harus rela kehilangan salah satu tangannya. Di saat yang kritis bagi ketiganya, muncul Fushiguro yang menembus domain milik Dagon, dan memberikan bantuan, serta menyiapkan jalan keluar dari dalam domain milik Dagon. Dagon yang menganggap Fushiguro berusaha melawan domain miliknya pun, akhirnya menyerang Fushiguro, namun Nanami muncul, dan melindunginya, serta saat mengetahui rencana Fushiguro, Nanami kemudian berteriak kepada Maki dan Nobito, untuk segera berkumpul bersama Fushiguro, yang berhasil membuat lubang untuk keluar dari dalam domain Dagon, yang saat itu telah menyadari maksud dari Fushiguro, langsung melesat, tepat bersamaan dengan penyihir jujutsu lainnya, yang bersiap untuk masuk ke dalam lubang yang dibuat Fushiguro, di dalam domain miliknya. Tepat di saat yang bersamaan, Fushiguro dan ketiga penyihir jujutsu lainnya dibuat terkejut, saat dari dalam lubang yang dibuat Fushiguro, justru muncul Fushiguro Toji. Sementara di tempat lain, Mei yang berhadapan dengan roh kutukan penyakit tingkat khusus milik Geto, dibuat terluka, setelah sebelumnya 2 kali berturut-turut terkena serangan di dalam domain milik roh kutukan tersebut, di mana cara kerjanya adalah mengurung target dalam peti mati, kemudian menguburnya dengan batu besar, dan jika dalam 3 detik target tersebut tidak mampu keluar, maka target akan terjangkit penyakit dan tewas. Kemudian setelah keluar dari perangkap kutukan, Mei mulai mengatur strategi bersama dengan adiknya, Uii, dengan menanyakan kesediaan adiknya tersebut, untuk rela mati demi dirinya, dengan menjadikannya sebagai umpan, yang langsung disetujui Uii dengan wajah bahagia, di mana kemudian dia langsung menampakkan diri, serta mengeluarkan energi kutukan miliknya, yang langsung direspon oleh roh kutukan penyakit tersebut, dengan mengurung Uii dalam peti mati.
Selanjutnya Mei kemudian beraksi, dan meski roh tersebut kembali bersembunyi, setelah Mei memotong kedua tangan dari roh kutukan itu, kemudian sambil mewaspadai sekitarnya, Mei menjelaskan alasan dia mempercayai Ui Ui, adalah karena adiknya itu memiliki teknik kutukan, yang bisa mengatasi domain expansion milik lawan, hingga suatu ketika, saat kutukan penyakit itu hendak menyergapnya, seekor burung gagak langsung menyerang kutukan tersebut, dan berhasil membunuhnya. Ternyata burung tersebut merupakan serangan dari teknik kutukan milik Mei yang disebut manipulasi burung hitam, di mana salah satu kemampuan khususnya disebut juga dengan Bird Strike, serta diklaim oleh Mei, bahwa tidak ada manusia yang bisa menghindari serangannya itu, kecuali Gojo Satoru. Kemudian setelah lepas dari domain expansion milik lawan, akhirnya Mei pun bersiap menghadapi Geto, yang saat itu juga bersiap dengan roh kutukan berbentuk naga miliknya.